Selamat sore pemirsa, balik lagi di acara kita di Obrolan Sore. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hal yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena yang kita tahu, pembelajaran offline atau tatap muka akan diadakan di awal tahun 2021. Kebijakan ini pun menimbulkan pro dan kontra. Nah, oleh karena itu nih, kita akan membahas lebih lanjut dengan kedua narasumber kita, yaitu Dr. Tuti Oktaviani selaku Ikatan Dokter Indonesia dan juga Anissa Nia sebagai salah satu mahasiswa di Jakarta. Langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita yang sudah terhubung lewat virtual. Ada Dr. Tuti dan juga Saudara Sania. Sore. Sore. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah baik. Oke, saya akan menanyakan ke dokter terlebih dahulu. Gimana sih pendapat dokter mengenai sekolah atau perguruan tinggi yang akan dibuka di awal tahun 2021? Apa resikonya tidak besar, dok? Sebab seperti yang kita tahu, COVID ini tuh semakin lama semakin meningkat. Sangat beresiko sekali tentunya ya, apalagi COVID-19 ini terus meningkat. Yang terjangkit tentu bukan hanya guru, siswa, tapi keluarga juga. Orang tua siswa di sekolah juga sangat beresiko apabila pada masa pandemi seperti ini dengan pasien COVID yang terus meningkat, rumah sakit penuh dan tenaga medis pun juga terkuras, bahkan khawatir kurang. Jadi dengan kondisi demikian perlu dipertimbangkan kembali mengenai keputusan sekolah tatap muka. Risikonya besar sekali ya, dok. Nah, sekarang kita tanya nih ke Saudara Sania. Gimana sih tanggapan Anda selaku mahasiswa mengenai perguruan tinggi yang akan dibuka di awal 2021? Menurut saya sebenarnya kalau sekolah dibuka ini seharusnya aman ya, apalagi Pak Nadiem sendiri sudah mempertimbangkan sekolah untuk tatap muka ini. Seperti penerapan protokol, kayak kita disediain tempat cuci tangan, terus duduk berjarak, suruh bawa bekal dan memakai masker. Pokoknya kalau misalnya udah protokol kesehatan udah aman, insya Allah sih seharusnya aman. Apalagi yang saya lihat di berita kan vaksin corona ini udah sampai di Indonesia. Saya tidak setuju dengan pendapatnya. Pembelajaran tatap muka belum direkomendasikan selama suatu daerah belum menjadi zona hijau atau setidaknya zona kuning. Selain itu, perlu diperhatikan transportasi siswa ke sekolah. Gimana dengan siswa menggunakan kendaraan umum, tentunya akan lebih beresiko kan. Terus juga ada kontak siswa atau guru dengan orang lain juga perlu diperhatikan. Dan menurut WHO, suatu negara baru bisa melakukan suatu pelonggaran kegiatan jika tingkat penularan di bawah 5%. Sementara di Indonesia ini masih sekitar 10%. Tetapi kan berita yang saya baca ini vaksin itu udah sampai di Indonesia. Bukannya seharusnya itu aman ya, Dok ya? Mengenai vaksin virus COVID-19 ini masih dibutuhkan waktu serta uji klinis tentang keefektifannya sebelum tersedia secara luas, karena WHO sendiri menyatakan bahwa setidaknya sudah ada lebih dari 100 perusahaan vaksin di berbagai negara yang sedang dalam proses uji klinis dan sampai saat ini belum finalnya. Jadi vaksin ini masih diuji klinis ya, dok? Ya, benar. Sepertinya Saudara Sania ini lebih pro ke pembelajaran tatap muka ya. Emang apa sih dampak yang dirasakan selama kelas online? Beda sih, karena kan biasanya kita tuh kalau tatap muka itu lebih nyambung sama dosennya. Nah, terus kalau misalnya di kampus sekarang terus belajar di rumah sendiri itu kan kayak kurang paham gitu, terus juga banyak tugas yang kita dapat. Misalnya ada 6 dosen yang ngajar kita, berarti kita dapat 6 tugas. Kadang tuh bisa sebanyak itu. Dan deadline-nya tuh mepet-mepet. Oh, sampai sebanyak itu ya tugasnya? Ya, kadang emang sebanyak itu tiap minggunya.
Tapi kan para mahasiswa bukannya lebih enak mengerjakan tugas saat mood atau bisa juga sambil tiduran, makan, ngemil. Sedangkan kalau kuliah tatap muka, mau nggak mau tugas harus selesai saat itu juga gitu. Iya sih, tapi dampaknya yang berasa di saya tuh banyaknya tugas dan mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga sama kayak saya dan lebih susahnya tuh kalau kerja kelompok sih. Kita jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman kita, ngatur waktu dan sebagainya. Dampak itu yang paling dirasakan. Nah, jadi gimana nih dokter? Menurut dokter itu kapan sih waktu yang tepat untuk diadakannya pembelajaran tatap muka? Kita harus menunggu vaksin terlebih dahulu sih. Mungkin sekolah bisa dibuka pada pertengahan 2021. Baik, terima kasih Dokter Tuti Oktaviani selaku Ikatan Dokter Indonesia dan juga Saudara Anisania sebagai salah satu mahasiswa di Jakarta. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Sore. Baik pemirsa, kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbincangan dengan kedua narasumber kita adalah memasuki kelas offline ini sangat beresiko. Dikarenakan ada banyak aspek yang bisa saja menularkan kita pada COVID-19 ini. Vaksin yang juga menjaga imun tubuh kita juga ternyata masih harus diuji klinis di setiap negaranya. Kita berdoa saja, semoga virus ini cepat teratasi dan kita dapat beraktivitas seperti semula. Saya, Relivia, mohon undur diri, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.